Segera Anda dengarkan suaranya. Yep, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, apa kabarnya? Setelah tadi bersama rekan saya Nadia dalam rangkaian Palembang siang ini, maka berjumpa kembali bersama saya Andy Ruskan dalam rangkaian Palembang sore ini edisi Jumat 6 Desember tahun 2024. Selama kurang lebih 5 jam ke depan, saya akan menemani beragam aktivitas Anda dengan beragam acara yang telah kami siapkan. Dan untuk sebagai pembuka suara kita pada sore hari ini, kita akan mengikuti Mozaik Indonesia. Dilanjutkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama-sama RRI lainnya untuk mengikuti Warta Belajar Sumba. Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat sore menjelang malam nanti, kita akan mengikuti Warta Berita Sore dari Pro 3. Baik pendengar, setelah kami sampaikan tinjauan acara kita pada sore hari ini, maka sesaat lagi kita akan mengikuti Mozaik Indonesia. Dan hari ini kita mengambil edisi yang luar biasa, yaitu mengenai investasi. Dan di hari ini kita akan membahas mengenai investasi saham mudah dan terjangkau. Dan untuk membahas tema yang kayaknya memang lagi hot ya pada beberapa saat ini, telah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang seorang narasumber yang sangat berkompeten sekali di bidangnya dan orangnya luar biasa sekali. Nah, kita ngomongnya santai aja ya. Ini sudah ada seorang bidadari, bukan bidadari ya, speknya sih spek bidadari ya. Seorang wanita cantik, wangi lagi ya, yaitu Mbak Sundari Ningsih. Assalamualaikum Mbak Sundari. Waalaikumsalam Mas Endi. Sedikit ini BE itu nih Bursa Efek Indonesia. Ini bisa dijelasin sedikit nih Mbak sebelum kita berbicara lebih lanjut. Ya, jadi Bursa Efek Indonesia adalah sebagai fasilitator ya Mas ya, fasilitator perdagangan yang dimana nanti kita akan memfasilitasi para investor untuk bertemu dengan para emiten guna untuk menginvestasikan dananya di sini. Jadi sobat-sobat RRI, pendengar kita hari ini, jika ingin mengetahui lebih dalam lagi seperti apa sih investasi di pasar modal Indonesia, nah ini bisa mengikuti program-program kegiatan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Sumatera Selatan. Kita punya Instagram Mas Endi. Instagram ya? Ya, @idx_sumsel. Jadi kalau seandainya pengen ikutan nih seperti apa sih sekolah pasar modal gitu ya, bagaimana investasi di saham, itu kita bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Sumatera Selatan. Nah, kegiatan kita gratis Mas Endi. Jadi siapapun bisa ikutan, bisa dilakukan secara online, juga ada yang tatap mukanya seperti itu. Oh, jadi memang luas seperti itu ya. Nah, terus ini kan di Bursa Efek Indonesia itu membahas paling tidak banyak sekali, kalau dulu ya namanya Bursa Efek, kemudian saham, bahasa-bahasa seperti itu kan adalah, mohon maaf nih, kalangan menengah ke atas ya. Tapi sekarang yang saya lihat fenomenanya anak-anak mahasiswa pun kayaknya udah familiar banget dengan hal-hal seperti ini. Benar nggak, Mbak? Benar sekali Mas Endi ya, karena kalau dulu kan kalau zaman saya baru masuk ke Bursa Efek Indonesia itu di sekitar tahun 2011, itu kalau kita mau investasi saham itu kita harus punya dana sebesar 10 juta rupiah Mas. Kalau saat ini karena memang sudah dipermudah semuanya, untuk pembelian sahamnya pun lotnya diperkecil, harga saham juga bervariasi dari 50 rupiah ada, jadi ini memang menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk dengan mahasiswa tadi, karena dengan uang 100.000 itu kita sudah bisa berinvestasi saham. Investasi saham, dan itu pun boleh siapapun, mulai dari mahasiswa juga boleh ya? Mahasiswa bisa, yang penting sudah punya KTP. KTP. IKTP udah bisa membuka rekening saham. Ya, karena saya kemarin melihat kayaknya kalau dulu tuh orang yang main di BEJ kemudian tuh bursa saham tuh adalah orang-orang eksekutif muda, dan kayaknya sih orang-orang yang namanya mahasiswa tuh belum lah ke sana ya. Tapi sekarang kemarin dengar juga sama itu mulainya berapa?
dengan ya mulai modalnya ya kecil minim itu bisa main gitu. Iya, jadi eh, kalau misalnya saya deskripsikan gini deh, kalau Iya. misalnya kita pasti setiap orang pengen punya perusahaan misalnya Iya, seperti itu iya Mas ya. betul. Kalau misalnya kita mau punya perusahaan kan berarti kita butuh modal yang besar Iya, gitu heeh. ya. Katakan misalnya saya pengen punya perusahaan semen, berarti saya harus punya pengetahuan atau kemampuan bagaimana sih caranya buat semen gitu ya. Ah iya. Dan dananya juga tidak murah. Nah, tapi kalau Betul. seandainya melalui investasi di saham ini, kita bisa menjadi pemilik perusahaan itu dengan modal yang murah. Mhm. Karena saham itu harganya bervariasi. Iya. Dari harga Rp50 ada, dan untuk pembelian sahamnya itu minimal pembelian itu minimal satu lot, dan satu lotnya itu adalah 100 lembar. Jadi kalau saya ibaratkan nih, kalau saya mau beli saham yang harganya Rp50 per lembar saham dikali dengan 100 minimal pembelian, berarti saya dengan uang 5.000 itu saya udah menjadi pemilik perusahaan. Ya. Saya bisa membeli saham perusahaan. Jadi murah dan terjangkau sekali ya Mas ya. Apalagi Iya. kalau misalnya kita investasi di perusahaan yang bertumbuh, ketika perusahaan yang mendapatkan untung, kita sebagai investor juga akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Dan ini fenomenanya juga didukung oleh teknologi yang kekinian ya. Maksudnya dengan perkembangan teknologi memungkinkan untuk mahasiswa pun bisa menjadi seorang pemilik owner di perusahaan ya dengan ini tadi ya. Benar sekali. Wah, itu luar biasa. Nah, terus sedikit kita flashback ke belakang, Mbak ya. Kalau dulu saya diajarkan sama orang tua, sama guru, kalau mau kaya tuh hemat pangkal kaya gitu kan. Terus tuh rajin pangkal pandai, terus tuh kalau mau kaya ya nabung. Tapi kayaknya sekarang nih udah bergeser, kayaknya kalau nabung kelamaan deh, mending ikut saham, bener gak itu? Jadi kalau kita menabung itu jatuhnya lebih mengamankan aset kita ya, menitipkan Iya, aset iya. kita saja tapi tidak bertumbuh Mas. Hmm. Karena memang nanti akan ada biaya administrasinya. Nitip doang ya? Iya nitip tapi Iya, tidak tumbuh. iya. Tapi kalau seandainya kita berinvestasi, itu kita menyisihkan dana kita untuk membeli suatu atau penyertaan modal terhadap suatu perusahaan. Ketika perusahaannya tumbuh dan berkembang, maka harga sahamnya pun mengikuti akan naik, dan disitulah kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi ibaratnya nih, hari ini saya investasi dengan modal 100.000, bisa jadi beberapa bulan mendatang 110, 150 dan selanjutnya seperti itu. Oh iya. Nah, balik lagi ke mengenai saham, berbicara mengenai saham, sebetulnya investasi saham itu sendiri apa itu, Mbak? Jadi investasi saham ini adalah berinvestasi dengan penyertaan modal terhadap suatu perusahaan, Mas Endi. Jadi dengan kita membeli saham suatu perusahaan itu kita sudah menjadi pemilik dari perusahaan tersebut, ya. dan kita berhak untuk mendapatkan segala keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Gitu. Tadi yang sudah saya sampaikan ya Iya. tadi ya, kalau misalnya kita pengen punya perusahaan berarti kita kan harus punya modal yang besar. Iya, oke. Tapi dengan berinvestasi saham itu kita sudah bisa menjadi pemilik perusahaan. Nah, tapi ini kalau untuk saham sendiri mungkin resikonya juga nggak terlalu ini ya. Kan itu kan banyak sekali investasi-investasi ya. Tapi kalau untuk investasi saham ini termasuk di low turn atau high turn? Seperti prinsipnya ya, high risk high return gitu Iya, Mas ya. iya. Jadi kalau seandainya kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, tentunya kita juga akan menghadapi resiko yang besar juga dari investasi yang kita lakukan. Iya. Nah, saham ini kan ketika kita memutuskan untuk berinvestasi, itu setiap orang harus tahu dulu termasuk iya. profil resiko yang mana nih saya. Ada yang high risk, ada yang low risk, ada yang moderate gitu Harus ya. tercerahkan ya, Iya. supaya dia bisa memilih ya, mau kemana dia gitu. Kira-kira produk investasi mana nih yang tepat untuk saya gitu ya, karena Iya, kalaupun iya. kita investasi kan kita harus merasa nyaman ya Mas ya. Betul, Kita betul, tenang ya, kalau misalnya kita karakteristiknya adalah yang tidak siap menghadapi resiko yang tinggi, ya berarti kita tidak usah mencari produk investasi yang resikonya tinggi. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita memilih produk investasi yang resikonya rendah, tentunya keuntungannya pun rendah gitu ya. Nah, Oke. kalau kita berbicara mengenai saham ini termasuk kalau di produk investasi di pasar modal, ini Iya. termasuk ke yang memiliki profil resiko yang tinggi, Oh, cukup tapi tinggi. keuntungan yang diberikan Keuntungan. juga tinggi. Tapi sejalan dengan tadi low risk, High risk, high return. high return, low risk, low return Low ya. risk, low return gitu Mas. Nah, kalau kan kita berarti kan itu kan basic-basicnya ya sebelum kita terjun ke dunia supaya sukses di dunia investasi ya, Mbak Sundari ya. Nah, kalau untuk kita menentukan kita nih berada di level ataupun di tingkat mana tuh, apakah kita sendiri yang menentukan, apakah kita tuh di semacam ada konsultan sih gitu?
Itu biasanya ketika kita akan bergabung di suatu sekuritas, karena kalau kita ingin investasi di saham itu kita nggak perlu datang langsung ke perusahaannya Mas. Misalnya katakan nih saya mau beli saham perusahaan bank, misalnya Bank BRI atau Bank BCA, kita nggak perlu datang ke banknya, tapi kita harus datangnya ke perusahaan sekuritas. Gitu. Nah, ketika kita mengisi formulir di perusahaan sekuritas itu, nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan mengklasifikasikan kita termasuk tipikal investor yang mana, seperti itu. Jadi walaupun tapi kita tidak melihat dari latar belakang ya, tapi lebih kepada pada saat pengisian form itu. Misalnya walaupun dia mahasiswa nih, belum tentu dia katakanlah bisa jadi dia bisa ngambil yang low risk atau high risk gitu kan? Ya. Tergantung tipikal mahasiswanya ya. Tergantung. Termasuk juga kalau dia walaupun eksekutif, ini kayaknya harus yang high risk nih ternyata. Tapi dia mungkin kayaknya bapak cocoknya yang low risk aja gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kita jangan berpatokan juga ke profil tadi ya Mas ya, karena profil ini tidak menetap. Dia bisa berubah. Jadi ya? Nah, katakan nih misalnya hari ini kita belum terlalu paham dengan produk investasi tersebut. Nanti semakin lama dengan seiringnya waktu kita mau belajar, kita banyak mendapatkan informasi dan kita udah terjun juga banyak mendapat pengalaman. Nah, di situ lama kelamaan profil resiko juga akan berubah. Yang awalnya saya tadi termasuk yang rendah bisa jadi yang high, meningkat. Atau sebaliknya ya, Mas itu kayaknya udah usia saya udah 70, kayaknya udah daripada tingkat stresnya tinggi, saya mau ngambil yang aman deh gitu ya. Atau sudah saatnya anak cucu saya yang main lebih tinggi, saya ngambil yang pinggir-pinggir aja gitu ya. Iya, jadi bisa seperti itu ya. Bisa berubah mengikuti. Nah, kalau untuk newcomer nih katakanlah, ini bagaimana nih cara investasi saham nih Mbak? Bagaimana? Untuk yang newcomer ya, bagaimana nih cara untuk investasi saham? Mulainya terus gimana ininya ya? Memulainya bagaimana sih? Sebenarnya langkahnya sangat mudah sekali ya. Misalnya yang belum tahu sama sekali seperti apa sih investasi saham ya, tadi saya bilang kita bisa mengikuti kegiatan. Kalau dari bursa itu kita kan tersebar ya di seluruh Indonesia ada. Jadi kita bisa mengikuti kegiatan sekolah pasar modal dulu, bisa tergantung domisilinya di mana, bisa mengikuti sekolah pasar modal berdasarkan tempatnya. Nanti setelah kita mengikuti sekolah pasar modal, tentunya kita kalau kita punya ilmunya aja tuh percuma rasanya Mas Edi. Kalau kita harus terjun ya. Nah, untuk terjunnya sendiri kita langsung datang ke perusahaan sekuritasnya. Perusahaan sekuritas banyak sekali, tapi tentunya yang perlu diingat adalah ketika kita ingin investasi di perusahaan sekuritas, kita harus pastikan bahwa perusahaan tempat kita berinvestasi ini legal. Iya. Itu karena sekarang kan banyak sekali yang investasi bodong segala macam, ilegal segala macam ya. Iya, jadi kita pastikan dulu, kita bisa kontak OJK 157 gitu ya. Atau kita bisa lihat di websitenya bursa, websitenya IDX itu ada list anggota bursanya yang sudah menjadi mitra dari Bursa Efek Indonesia. Nah, bisa kita pastikan di sana. Jika memang sudah terdaftar, kita bisa mendaftar di perusahaan sekuritas tersebut, kita isi formulirnya, kita lengkapi dengan persyaratan administrasi. Itu biasanya harus memiliki KTP, Mas Endi udah 17 tahun ke atas soalnya ya. Kalau seandainya belum bekerja, harus ada penyertaan dana dari orang tua seperti itu, dan kita harus melampirkan rekening tabungan. Nah, rekening tabungan ini harus sesuai dengan si pemilik, si pembuka rekening. Jadi misalnya saya yang buka rekening, saya nggak bisa melampirkan rekening tabungan orang tua tuh nggak bisa. Jadi namanya harus sama. Nggak bisa sisi gitu ya, nggak bisa ya. Gitu. Berarti memang yang kata Mbak tadi basicnya adalah dia harus 17 tahun ke atas minimal sudah punya KTP. Benar. Karena mungkin di situ juga dilihat orang ini udah bisa mandiri secara hukum ya. Karena ini kan akan juga berdampak hukum juga ya gitu ke depannya gitu. Ya, karena kan memang investasi ya namanya investasi kan, ya tentunya harus kelengkapan legalitasnya. Subjek hukum ya. Sesuai. Baik. Ini ini baru 5 menit pertama udah kenceng banget, udah langsung ngegas nih Mbak Sundari. Sebelum kita melanjutkan pendengar, terlebih dahulu mari kita turunkan urat-urat sejenak untuk menikmati jeda iklan layanan masyarakat yang berikut ini. Tik, sini dulu kau. Apa? Aku lagi kerja loh. Kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok. Gaya kau mau investasi saham. Di sana aja masih nunggak. Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku. Kayak mana investasi saham kita? Berhasil? Ngeji aja pun kau Tik.
Ketipu aku. Investasi bodong rupanya. Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya. Kok baru sekarang kau bilang? Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung. Baik, pendengar Persatu RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama kami dalam rangkaian Palembang sore ini dalam Mozaik Indonesia. Dan kita berbincang-bincang mengenai investasi saham mudah dan terjangkau. Dan masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Mbak Sundari Ningsi dari Capital Market Konsultan Kantor Perwakilan BEI Sumatera Selatan, Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Dan sebelum kita kembali melanjutkan perbincangan, terlebih dahulu kami informasikan kepada Anda pendengar Persatu yang ingin bergabung untuk bertanya-tanya ataupun mengkonfirmasi ataupun ya berbagi mengenai saham ini, boleh bergabung bersama kami di line 0711369977 di 0711369977 bersama Mbak Sundari Ningsi. Baik Mbak, kita melangkah lagi nih mengenai saya masih penasaran dengan yang investasi saham ini ya. Nah, kalau tadi walaupun Mbak Sundari tadi sempat saya dengar sedikit spill minimal dana yang dipersiapkan untuk memulai investasi saham, boleh jelaskan lagi nih Mbak, berapa minimal dana yang dipersiapkan untuk memulai investasi saham ini? Kalau minimal itu 100.000 kita udah bisa ya, Udah bisa karena ya? beli saham itu kan harganya bervariasi Iya. Mas ya, dari Rp50 ada sampai ratusan ribu rupiah ada. Iya. Kalau katakan kita beli yang harganya Rp50 per lembar, berarti sebenarnya dengan uang 5.000 aja kita udah bisa beli saham. Oh, iya iya iya. Cuman memang kalau seandainya kita di bawah dari 100.000 tuh pilihan sahamnya sedikit. Sedikit, Jadi iya. dengan 100.000 tuh udah lumayan banyak ya pilihan saham yang bisa dibeli oleh investor. Oh gitu ya. Nah terus ketika kita memulai untuk terjun ke dunia investasi saham nih, kan katanya bagusnya sih kata orang yang untuk di bidang kayak ini harus punya mentor ataupun minimal punya komunitas, benar nggak itu Mbak? Bener ya, karena memang kalau misalnya kita mau investasi kan nggak terjun-terjun aja ya Ya, Mas ya, nggak. tapi memang kita harus paham dengan apa yang ingin kita beli, kita Iya. harus tahu. Nah itu bisa dimulai dengan mengikuti komunitas, Iya. paling nggak dengan lingkungan circle kita juga mempengaruhi ya. Jadi Iya. kita pembahasan kita pun jadinya sehari-hari tentang investasi. Betul. Seperti itu. Tapi untuk investor pemula nggak perlu khawatir ya Mas ya, kalau seandainya kita bergabung dengan perusahaan sekuritas dengan membuka rekening efek, itu kita nggak serta-merta buka langsung dilepas gitu aja. Oh, iya. Tapi nanti akan ada bimbingan biasanya dari perusahaan sekuritas tersebut. Biasanya akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang nantinya bisa diikuti oleh para investor. Termasuk yang profiling tadi juga ya. Jadi supaya yang katakanlah mengguiden untuk awal, oh kayaknya Bapak atau tuh Dek bagusnya jangan langsung ngambil high risk, coba dulu yang low risk seperti itu ya. Ada semacam sharing session seperti itu. Sharing session biasa dilakukan ketika si investor tersebut sudah melakukan pembukaan rekening efek. Nah, ketika Iya. sudah melakukan rekening efek kan di sana berarti sudah mayoritas dia masuk untuk berinvestasi di saham ya Mas ya. Nah, di sana bakal ada bimbingan nih dari sekuritasnya. Akan ada rekomendasi saham apa yang bagus untuk dibeli Iya, gitu iya, ya. Nanti juga si investor akan diajarkan bagaimana strategi-strategi dalam investasi. Karena kalau untuk investasi sendiri untuk saham ini kita punya strategi, ada analisa fundamental namanya iya. dan analisa teknikal Mas. Jadi kan kita nih di awal sudah bisa nih menentukan kira-kira kita termasuk tipikal investor yang ingin investasi jangka pendek kah atau investor yang ingin investasi untuk jangka panjang. Oh itu ada
semacam masa ini juga ya? Iya. Masanya, Jadi untuk investasi jangka pendek tuh biasanya investor ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Singkat, Tapi kalau untuk jangka panjang nih biasanya investasinya untuk waktu yang jangka panjang, misalnya 10 sampai 15 tahun ke depan baru kita bisa menikmati hasil keuntungan kita seperti itu. Dan untuk jangka pendek ini biasanya investor harus dibekali dengan analisa-analisa yang kuat. Jadi ada yang namanya analisa teknikal. Jadi investor itu harus bisa membaca grafik ya pergerakan saham biasanya. Nah disitulah nantinya investor bisa dapat menentukan nih kapan waktu saya yang tepat untuk beli saham tersebut dan kapan waktu yang tepat untuk jual sahamnya. Ada ini khusus nggak, apa kriteria ataupun sifat-sifat khusus nggak yang mana yang jangka pendek dengan yang jangka panjang ini? Nggak ada sih Mas, jadi kalau untuk ini tergantung dari tujuan investasi Tujuannya aja masing-masing gitu. Jadi investor di awal tuh kan dia supaya kita bisa menjadi seorang investor yang sukses kita harus punya tujuan nih. Jadi kita akan terpacu untuk berinvestasi ya. Katakan nih misalnya saya tujuannya adalah jangka pendek, berarti saya tinggal cari nih kira-kira saham apa yang bisa membantu saya untuk mencapai keuntungan di waktu yang pendek ini. Misalnya katakan 1 sampai 2 tahun ke depan seperti itu. Jadi kita bisa melihat nih dengan analisa tadi kira-kira saham mana nih yang bisa saya beli supaya saya bisa mendapatkan keuntungan. Menentukan saham mana yang bagus yang kita beli itu berdasarkan research, berdasarkan eksperimen, atau berdasarkan ini juga apa yang saya bilang di awal tadi ada kata konsultannya seperti itu. Oke. Kan Itu banyak elemen ya kan ya. iya. Itu Atau intuisi atau feeling. feeling ya. Aduh jangan feeling ya Mas, jangan main feeling ya. Kayaknya saya kemarin tuh mimpi gigi patah. Aduh, kayak pasangan nomor jadinya. Jangan main feeling ya Mas ya, kalau jangan yang ya. kayak gini Jangan kita ya. benar-benar harus belajar analisanya Mas. Nah tapi kalau sebagai investor pemula tuh kita jangan keburu takut duluan ya. Ada gitu. kebanyakan orang, aduh nih banyak banget nih rasanya yang harus saya pelajari. Jadi yang tadinya pengen investasi mundur gitu ya. Kebanyakan horor sudah ya. Udah horor gitu ya. Tapi itu sebenarnya seiring berjalannya waktu karena biasanya kan ketika kita di awal biasanya akan ada rekomendasi. Nah kita nggak perlu capek-capek menganalisa semua saham yang ingin dibeli. Rekomendasi tadi jangan serta-merta oh iya nih rekomendasiin beli saham yang ini pasti dia akan mengalami kenaikan. Kita jangan langsung kita beli setelah mendapatkan informasi, jangan langsung dibeli, tapi kita analisa lagi Mas dengan ilmu yang kita pelajari tadi. Kira-kira oh ini kalau seandainya kita analisa oh sesuai nih dengan rekomendasi yang ada, baru kita beli sahamnya seperti itu. Dan biasanya itu akan dipelajari sih Mas, dipelajari bersama dengan ketika kita bergabung di perusahaan sekuritas tersebut. Jadi jangan pernah khawatir ketika kita investasi akan dilepas begitu aja tuh enggak. Yang penting ada kemauan dari diri kita untuk mau belajar, untuk mau mengupgrade ilmu. Karena sekarang kan kalau dulu mau cari informasi terkait investasi tuh susah ya Mas ya. Betul, Apalagi investasi saham sangat terbatas. Iya. Nah kalau sekarang semua banyak, kita lihat dari YouTube ada Mas terkait dengan investasi saham. Kita mau lihat Instagram juga ada gitu ya. Dan sekarang juga bursa sudah meluncurkan aplikasi namanya IDX Mobile. Nah IDX Mobile itu bisa kita download di kalau Android ada di Google Play Store, di iPhone juga ada di App Store. Jadi kita tinggal download aja, aplikasinya tuh gratis Mas, nggak berbayar. Di sana kita bisa coba kalau kita mau bangun rumah harus ada desain ya Mas. Ya betul. Ya, kalau nggak ada desain mau bentuknya seperti apa gitu ya. Kalau mau ya bagus, terarah, ya harus ada desain ya. Ada desainnya. Kalau nggak ya nabrak-nabrak gitu ya. Udah masang ini copot, ya kan salah-salah terus gitu ya. Ya, nah kalau untuk investasi saham di aplikasi ini ada yang namanya virtual trading. Jadi nanti investor akan dikasih modal virtual 5 juta, nanti kita boleh coba dulu kalau seandainya saya beli saham ini kira-kira untung nggak ya gitu ya. Kita coba di virtual trading ini. Nah kalau seandainya oh ternyata untung nih, nah bisa kita terapkan ke realnya dengan membeli sahamnya melalui perusahaan sekuritas. Baik Seperti nih. itu. Baik nih, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita ya. Kita terima dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, kayaknya cuma ngetes doang ya ini. Baik pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya-tanya ataupun konsultasi atau apalah yang berhubungan dengan saham, boleh bergabung bersama kami di 0713699977.
Kita coba lagi ya. Halo. Iya, halo Pak. Halo, iya dengan siapa di mana? Saya Renal Pak dari kartu kredit BNI nih. Oh iya, silakan Pak Renal dengan Mbak Sundari Saya nih. mau validasi data karyawan Pak. Ya, Atas nama Puji Astuti Pak, di bagian keuangan. loh, ini mau bertanya atau apa nih? Oh, Ini siaran langsung live. tidak ya? Kayaknya salah ya. Salah ya Pak ya? Iya. Validasi apa nama karyawan nih karyawan. Ini ada yang ngajuin kredit kayaknya. Baik pendengar yang ingin bertanya saham ya, bukan yang ingin yang sudah terdaftar di apa investasi bodong ataupun yang kredit online. Boleh bergabung sama kami di 00711369977. Nah, balik lagi kita sambil sembari menunggu telepon ya, Mbak. Ada yang mengatakan nih, kalau kita sudah ikut terjun di investasi saham, Bang ini kemarin kan sempat juga ada hadir nih yang mahasiswa. Bang, tapi ini loh Bang, kalau kita investasi saham, siap-siap nih loh Bang, olahraga sport jantung katanya kan. Karena mental health kita tuh bener-bener ini. Bener gak sih katanya seperti itu? Apakah itu cuma dialami orang-orang tertentu atau memang rata-rata mengalami seperti itu? Nah itu tadi Mas Endi, jadi sesuai dengan profil resiko Mas. Ah, Nah gitu bisa ya. jadi yang cerita ke Mas Endi tadi investasi saham tapi tidak tepat dengan profil resikonya. Gitu Jadi ya. ketika kita memilih produk investasi yang tidak sesuai dengan profil resiko kita ya kita terbebani Mas Endi. Apalagi saham kan fluktuatif ya. Iya, Dalam naik ya. hitungan detik dia bisa naik, bisa turun Begitu gitu tuh? ya. Iya. Jadi Oh, kalau misalnya betul profil ya. resiko kita nggak sesuai, ketika harganya turun, yang tadinya kita mungkin makan sekali makan bisa 2 piring, jadinya cuma 1 piring bahkan mungkin nggak bisa makan gitu Mas Endi ya. Nah jadi ya itu tadi kalau seandainya kita profil resiko kita tepat gitu ya, dan kita tahu bahwa oh kalau investasi saham ya memang pergerakannya sangat fluktuatif, jadi kita bisa mentolerir hal tersebut gitu ya. Jadi kita terbawa dengan suasana ya biasa aja karena memang seperti itu adanya gitu Ya ya. balik-balik tadi ya hukum pasar modal ya, kalau kita high risk high return, High risk, high return. low risk low Low risk, return. low return. Dan itu bisa dilihat dari tongkrongan dia makan ya. Kalau lagi makan di warteg, oh berarti lagi turun nih sahamnya. Kalau lagi makannya di kafe, lagi naik nih sahamnya kayak gitu. Nah, Mbak, kita sekarang berbicara mengenai investasi di produk pasar modal yang memiliki keuntungan ya, beberapa keuntungan. Yang pernah saya baca tuh dapat menjadi warisan masa depan. Maksudnya apa nih, Mbak? Ya, jadi Bukan hanya menabung ya warisan, karena kalau nabung ya bukan warisan ya, cuma menjaga aset aja ya gitu. iya benar. Jadi kita nggak usah khawatir ya Mas ya kalau ada yang berprinsipnya gini, nanti saya udah susah-susah nabung saham, kalau saya tiba-tiba wafat Itu, gitu nah, ya, itu loh nanti maksudnya. saham saya kemana Iya, gitu ya. Banyak yang sia-sia berpikiran, dong gitu. tapi nggak perlu khawatir. Apalagi kalau dia belum sempat bilang sama anaknya, belum nitip, anaknya masih kecil misalnya seperti itu kan. Benar Nah, sekali. itu gimana tuh? Jadi nggak perlu khawatir ya, karena perlu memang khawatir. saham ini kan bisa diwariskan Mas. Jadi bisa diwariskan. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau seandainya saya tutup usia, bagaimana saham saya itu bisa diwariskan kepada ahli waris. Maka dari itu ketika kita mengisi formulir memang ada data yang harus menuliskan nama, mencantumkan nama ahli warisnya waris, seperti ya. itu. Dan yang terpenting adalah ketika kita berinvestasi, kebanyakan orang investasinya diam-diam Mas. Ya, takut misalnya takut ada yang tahu gitu ya. Terus kadang-kadang antara suami dan istri juga kadang-kadang belum sejalan kan. Tidak ada keterbukaan gitu ya. Nanti kalau saya bilang istri pasti nggak boleh Mas Gitu ya. Heeh. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi memang ketika kita memutuskan untuk investasi, kita harus kasih tahu ya ke keluarga kita terdekat bahwa kita memang ada investasi di sana. Jadi kalau seandainya kita tutup usia, keluarga terdekat tadi bisa melaporkan gitu Mas ke perusahaan sekuritasnya, nanti lalu tinggal isi formulir kelengkapan administrasi untuk ke penurunan sebagai ahli warisnya. Jadi dengan kata lain, kalau dari Mbak Sundari sendiri selaku katakanlah dari perwakilan Bursa Efek, ini menyarankan kepada praktisi saham ini lebih baik keterbukaan dari awal ya. Benar sekali. Dengan baik itu dengan pasangan maupun dengan keluarga. Benar sekali. Karena Jadi, ini efeknya kan ke depan ya. Jadi memang harusnya
katakan seperti itu, tapi misalnya kadang nih udah ternyata dia nggak ngomong nih, tapi itu udah kejadian. Apakah itu ada yang memberitahu atau itu akan terendap seperti itu aja, Mbak? Jadi memang untuk kita memang harus menginformasikan Mas, karena kan investor di perusahaan sekuritas tersebut sangat banyak ya Mas ya, tidak mungkin dia mengklarifikasi satu-satu apakah orangnya masih ada atau kan tidak. keaktifan kita ya. Gitu. Ya, jadi memang kembali lagi ke kita, ke investornya sendiri, kita harus menginformasikan kepada keluarga terdekat seperti itu. Tapi cukup informasi bahwa kita investasi di perusahaan sekuritas A. Untuk terkait dengan user, password akunnya itu tidak usah gitu. kita informasikan ya Mas ya. Cukuplah ketika misalnya ya katakanlah kejadian ya, ini atas nama Bapak Fulan bin Fulan tuh, oh ada nih memang, paling gitu ya dicek. Iya, ya. diinformasikan gitu. seperti itu. Nanti kita paling menunjukkan ya bukti bahwa kita adalah keluarga ahli dari warisnya si gitu ya. investor tersebut, bisa diturunkan Tapi sahamnya. kayaknya nggak ngaruh Bu, soal sahamnya jatuh nih kayaknya. malah nggak dapat apa-apa. Baik nih pendengar, sebelum kita melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai investasi saham, terlebih dahulu kembali kita akan menikmati jeda iklan layanan masyarakat yang berikut ini. Bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Bohong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong. Baik, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami dalam rangkaian Palembang sore ini, perbincangan kita mengenai investasi saham ya, mudah dan terjangkau bersama Mbak Sundari Ningsih dari Capital Market Consultant, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Dan sebelum kami lanjutkan, kembali kami informasikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh bergabung di line 0711369977. Dan kembali nih ke Mbak Sundari. Mbak, ini kan kita tadi mau ngomong ada high risk, high return, low risk, return, resiko. Nah, resiko saham ini apa aja nih, Mbak? Resiko saham Tadi ada keuntungan tadi kita sudah bahas ya, bisa menjadi warisan ya. warisan, tapi mungkin belum lengkap ya Oh Mas boleh ya. boleh. Sebelum kita bicara resiko, kita keuntungannya dulu deh, biar imbang ya. Oke, biar imbang ya Iya, Mas ya. Jadi iya, jangan iya. takut dulu, Iya, manis-manisnya dulu ya. Kita kasih ya punya biar imbang lah. Gitu. Oke, keuntungan dari saham sendiri itu kita bisa mendapatkan capital gain Mas. Jadi capital gain ini adalah keuntungan yang dihasilkan dari kenaikan harga saham. Oh. Ya, jadi kita Iya. beli sahamnya ketika harganya lagi murah, ketika Betul. harganya mengalami kenaikan, kita jual saham kita lalu kita mendapatkan keuntungan. Iya. Katakannya misalnya saya beli sahamnya harganya hari ini kemarin harganya 1.000. Hari ini naik jadi 1.250. Saya mau jual di Iya. harga 1.250, berarti keuntungan saya adalah Rp250. Iya. Itu capital gain Mas Capital Andy. gain, iya. Ada juga namanya dividen. Kalau Oke. dividen ini adalah keuntungan ya, pembagian keuntungan yang dibagikan kepada tiap-tiap investor. Jadi kalau misalnya kita beli saham yang perusahaannya terus tumbuh gitu, keuntungannya meningkat, ini biasanya akan membagikan dividen. Nah, oke. Pembagian keuntungannya kepada investor, dan ini besarannya dari tahun ke tahun tidak akan sama, tergantung dari besaran keuntungan yang dihasilkan di tahun tersebut gitu Mas Andy. Dan setiap yang memiliki saham itu dapat Dia akan dapat sesuai dengan saham yang dimilikinya. sesuai dengan Oke. saham yang dimilikinya, dan itu tergantung dari banyaknya sahamnya. Jadi semakin banyak semakin besar juga Semakin dividen yang didapatkan. Jadi intinya kalau mau banyak dapat dividen, banyak-banyak beli sahamnya ya. Banyak-banyak beli sahamnya Ya, gitu Mas oke. Andy. Oke. Tapi untuk resikonya tadi kan kita berbicara mengenai keuntungan nih. Kalau kita Keuntungan, ya. investasikan nggak mungkin pasti untung Mas. Ya. Karena sekarang tuh kebanyakan orang yang terjebak ke investasi bodong itu berinvestasi ke perusahaan yang menjanjikan pasti untung, nggak ada rugi. Nah ini harus hati-hati. Iya, angin surga lah gitu Iya, ya. angin surga. Kita sebagai investor juga harus waspada kalau seandainya ada yang menawarkan kita investasi Iya. itu pasti untung.
Nah, kalau investasi di saham ini ada kemungkinan ada resikonya adalah capital loss. Iya, Capital iya. loss ini kebalikan dari capital gain tadi. Ini kita berbicara resikonya ya? Ya. Oke, capital loss ya. Capital loss. Kalau capital gain tadi kan keuntungannya mendapat keuntungan dari harganya naik nih. Iya. Nah, kalau capital loss ini kita rugi ketika harga sahamnya turun. Iya, mungkin kalau tadi kan saya pernah boleh ya ini dikit menggambarkan dikit, pernah nonton film di salah satu film yang ada Leonardo DiCaprio mengenai bursa efek jurnal yang di World Trade Center dulu ya. Iya, ya. Beli jual beli gitu ya. Pada saat dia lagi naik dia jual gitu kan. Begitu dia turun dibeli, itu dapat capital gain ya. Kalau kita belinya di harga yang rendah, Jual jual di di harga harga tinggi, itu capital gain. Nah, cuma pas lagi naasnya lagi ngantuk, pas lagi tinggi kita nggak jual, begitu rendah dijual itu capital loss ya. Capital loss. Oke. Nah, capital loss ini biasanya terjadi ketika kita tuh harga sahamnya lagi turun dan Lagi kita turun. biasanya nggak tahu dengan apa yang kita beli, gitu Mas. Karena kalau seandainya kita tahu dengan apa yang kita beli, gitu, kita pasti nggak akan buru-buru untuk menjual. Berarti kita juga mesti product knowledge kita mesti ini juga ya. Iya, kita harus mendalam juga ya. harus mendalami juga Iya, dengan apa mendalami, yang kita beli, iya, gitu product Mas. knowledge kita, jangan sampai teriming-imingi jual. Berarti itu main psikologi juga loh Mbak. Mas itu jangan mudah emosi ya. Ya, ini melatih kesabaran juga iya, Mas, melatih secara tidak kesabaran, langsung ya. Oh jangan apa tuh ya, nafsu aja gitu ya. Oh, Iya, terus, jadi kalau di saham ini adalah gini Mas, ketika harga saham turun selagi kita belum menjual itu baru potensi kerugian kita. Lain hal ketika kita sudah menjual, nah itu baru 100% kita rugi, 100% terjadilah capital loss, kita jual di harga yang lebih rendah. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau saham, apalagi saham yang kita beli ini adalah perusahaan yang baik, yang kita update dengan beritanya yang masih sangat positif, produknya masih sangat banyak digunakan oleh masyarakat, Iya, gitu Mas iya. ya. Inovasi-inovasinya pun masih sangat banyak ya dikeluarkan trust oleh dari perusahaan masyarakat masih tersebut. tinggi gitu Iya. ya. Hah? Ketika harganya turun, ya saya ibaratkan saya pergi ke mall, ada produk yang sudah saya incer, yang biasanya harganya tinggi, ketika harganya murah, pasti kita langsung pengen beli ya Mas betul, ya. betul, Kalau kita betul. punya uang kita pasti beli. Iya. Nah, sama seperti dengan saham, ketika harganya turun dan kita tahu ini merupakan perusahaan yang bagus, itu adalah kesempatan kita untuk beli kembali kalau seandainya kita punya uang. I Kalau see. Dalam artian justru itulah seninya ya. Iya. Maksud itu jangan berpikir langsung apatis. Waduh, saham gua jatuh nih, daripada jatuh lebih parah lagi mending gua jual aja. Padahal pada saat itu waktunya kita untuk beli ya harusnya. benar. Emosinya juga harus ya Mas itu kecerdasan emosinya juga harus tinggi ya. Ya, Kalau jadi enggak ya tadi capital loss tadi ya. ya, jadi kita harus benar-benar update dengan produk yang ingin kita beli tadi gitu iya, ya. iya, Jadi iya. hal-hal demikian tuh bisa terminimalisir Mas. Jadi capital loss tidak terjadi seperti Iya. itu. Nah, ada juga yang kerugian lainnya adalah resiko likuidasi. Wah, iya. Resiko likuidasi kalau seandainya perusahaannya bangkrut Mas. Kalau seandainya dinyatakan pilot gitu Iya. ya, memang untuk posisi kembali lagi itu sangat kecil, prioritas kembali itu sangat kecil. Karena Maksudnya sehat lagi gitu. uang yang kita investasikan, Oh, ibarat saham uangnya. yang kita investasikan tadi sudah membeli saham perusahaan tersebut, ketika perusahaannya dinyatakan pilot, ya. untuk kembali ke investor itu sangat kecil kemungkinan, karena memang dia ketika pilot kan dia harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dulu dan sisanya terakhir baru akan dibagikan kepada pemilik saham gitu ya. Resiko loss-nya lebih besar ya. ya. Nah. Kalau seandainya memang masih ada sisa tuh dibagiin. jadi memang resiko terburuknya Iya, iya, adalah iya. yaitu tadi kita akan kehilangan aset kita. Tapi hal ini bisa kita minimalisir Betul. dengan kita tahu apa yang Iya, kita iya. beli. Kalau kita rasa ini perusahaannya merugi terus ya ngapain Iya, kita iya, beli iya. ya Mas Saya pikir ya. kalau orangnya memang setiap hari buka internet, baca ya media lah ya, mudah-mudahan dia nggak sampai kejadian seperti itu ya. Karena yang Mbak Sundari jelaskan tadi itu tuh akan terjadi pada orang yang betul-betul yang dia nggak peduli lagi. Misalnya dia begitu main saham terus dia naik gunung matiin handphone, begitu pulang lagi dia nggak tahu lagi perkembangan gitu kan. Tapi kalau selagi dia masih mengetahui teknologi, mengetahui informasi, pasti lihat dong yang mana yang bagus, yang mana ini, betul ya? Benar.
Jadi ketika kita rasa oh ini perusahaannya sepertinya sudah tidak bagus, ya bisa kita jual dan kita alihkan dengan membeli saham yang lain. Mohon maaf, misalnya kita sebut merek, oh Indosat ini lagi bagus nih gitu kan, perusahaannya, providernya lagi oke, kemudian disukai masyarakat, walaupun turun dikit kayaknya masih jangka panjang masih bagus gitu ya. Benar. Tapi kalau kayaknya di Amerika sendiri sudah lagi collapse segala macam, kita masih tahan juga harus mikir juga ya gitu ya. Benar, jadi kita benar-benar harus mengikuti ekonomi juga ya Mas ya, jangan menutup mata gitu ya. Ekonomi dan juga informasi ya, Benar. terpercaya gitu. Oh gitu. Benar, jadi kalau saya ibaratkan tuh kayak kita mau jualan padahal saat ini kondisinya lagi musim hujan tapi kita jualan es yang nggak akan laku gitu ya. Iya. Kita harus mengikuti Betul. perkembangan seperti itu. Oke. Nah, kalau kita sedikit beralih nih pelan-pelan nih, enak banget ya. Kalau saya pikir dulu horor banget ya mengenai saham. Ternyata kalau yang jelasinnya juga enak, kemudian dengan bahasa yang membumi ya, masyarakat mudah-mudahan seluruh pendengar Pro 1 yang saat ini mendengarkan bisa lebih tercerahkan dengan yang namanya investasi. Termasuk dengan yang namanya pasar modal Indonesia ini sendiri Mbak ya. Boleh jelasin sedikit nih Mbak, apa yang dimaksud dengan pasar modal Indonesia ini? Ya, jadi pasar modal Indonesia ini layaknya seperti pasar pada umumnya sering kita temui ya Mas ya. Ada penjual, ada pembeli gitu. Lalu ada produk-produk yang kita beli. Kalau pasar kan kita beli sayur, beli ikan gitu ya. Nah, tapi kalau di pasar modal ini kalau saya ibaratkan dia seperti Bursa Efek Indonesia adalah pengelola mall. Jadi kalau misalnya nih kita mau beli baju ke mall, tentunya kita nggak datang ke pengelola mallnya, tapi kita datang ke toko-toko yang ada. Nah di pasar modal di sini, kalau misalnya kita ingin investasi saham, itu kita nggak perlu datang ke Bursa Efek Indonesianya, juga tidak perlu datang ke perusahaan yang kita beli sahamnya, tapi kita cukup datang ke perusahaan sekuritas. Nah perusahaan sekuritas ini banyak Mas, yang menjadi anggota bursa dari Bursa Efek Indonesia. Kembali kita cek legalitasannya, mana yang kita ingin bergabung di sana, dan tentunya itu punya plus minus masing-masing. Biasanya ada fee-nya yang tinggi tapi aplikasinya enak dipakai gitu ya, atau ada yang lainnya, analisanya dan lain sebagainya. Nah, untuk produk-produk yang diperdagangkan di sini ya produk-produk yang itu tadi seperti saham gitu ya, itu semuanya sama. Jadi mau saya buka rekening efek di perusahaan sekuritas A, di B, itu semua yang diperdagangkan perusahaan-perusahaannya sama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saat ini ada 942 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bisa kita miliki perusahaannya kalau kita mau. Seperti itu. Intinya. Dan balik-balik lagi, sebelum kita menentukan mana yang kita ingin miliki sahamnya, ada baiknya tadi ngelihat rekam jejaknya ya, kemudian juga dengan adanya banyak komunitas ya, berkumpul komunitas, karena itu juga membantu juga ya. Iya, itu membantu juga. Jadi kita bisa berdiskusi ya Mas ya. Circle itu mempengaruhi. Katakanlah saya nih newcomer nih kan. Ya. Waduh, kayaknya dengan diskusi banyak-banyak komunitas tuh lebih mempermudah kita melangkah ya. Mudah melangkah dan menentukan keputusan ya. Tapi kembali lagi jangan FOMO ya Mas ya. Biasanya ada idola sedikit gitu ya. Karena setiap itu pasti beda-beda kan. Iya. Punya kemampuan dan kemauannya beda-beda. Beda-beda, nggak bisa disamain gitu ya. Misalnya, ayo beli saham ini aja gitu. Ketika kita masuk ternyata dia udah keluar, ketika harganya turun siapa yang mau disalahkan. Jadi kita memang benar-benar harus analisa lagi, walaupun kita dapat informasi, kembali keputusan itu dari kita sendiri, kita yang mengeksekusi. Jadi kita harus cari informasi sebanyak mungkin ya sebelum terjun langsung. Dan setelah itu baru tergantung dengan kemauan dan kemampuan kita ya. Benar sekali. Baik, ini luar biasa. Baik, mendengar kembali sebelum kita melanjutkan perbincangan kita yang luar biasa ini, kita akan mendengarkan jeda iklan layanan masyarakat yang berikut ini. Hai Susi, kamu sudah tahu tentang investasi? Hai Dewi, investasi? Belum tahu Dewi, emangnya apa sih? Investasi itu menabung dengan cara yang lebih cerdas. Uang yang kita simpan bisa bertumbuh, jadi kita punya tabungan lebih banyak di masa depan. Tapi bukannya berinvestasi itu beresiko? Memang ada resiko, tapi kalau kita belajar dan memilih dengan hati-hati, resikonya bisa kita kelola. Yang penting jangan buru-buru dan mulai dari yang aman.
Jadi, kalau aku mulai dari sekarang, masa depan aku bisa lebih baik. Benar sekali. Mulailah dengan langkah kecil dan terus belajar. Investasi adalah kunci untuk masa depan yang cerah. Baik pendengar, Anda masih bersama kami dengan perbincangan yang luar biasa mengenai investasi saham mudah dan terjangkau bersama Mbak Sundari Ningsih, Capital Market Consultant, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Dan ini merupakan segmen keempat ataupun segmen terakhir kita pada sore hari ini. Nah, kembali ke Mbak Sundari. Mbak, tadi kan sebelum kita jeda iklan, ada Mbak Sundari spill mengenai FOMO ya, jangan FOMO. Jadi balik-balik walaupun ada personal yang kita kagumi, jangan mudah-mudah ikut-ikutan aja gitu ya. Balik lagi ke kemauan dan kemampuan masing-masing itu pribadi pasti berbeda. Itu juga masuk dalam kesalahan umum investor pemula ya. Nah ini kira-kira apa aja nih kesalahan-kesalahan umum yang biasanya dialami ataupun yang dilakukan oleh investor pemula nih Mbak? Biasanya yang paling umum terjadi itu adalah menggunakan dana utang, Mas. Oh. Dana utang. Jadi itu sangat tidak boleh ya? Tidak boleh, karena yang namanya kita investasi kan pasti ada resiko. Iya. Apalagi kalau misalnya kita investasi saham kan dia bergerak naik, bergerak turun tuh sangat cepat sekali. Iya. Sementara kalau seandainya kita investasi dengan menggunakan dana pinjaman gitu kan, itu kan berarti kita memang limit waktu harus dibalikin. ada limit waktu untuk mengembalikan. Ketika sudah jatuh tempo kita harus mengembalikan, sementara investasi kita tadi harganya lagi turun, berarti mau nggak mau kita harus jual kan ketika posisi lagi turun. Dan di sana kita akan mendapatkan kerugian. Waduh, jadinya judi ya, gambling ya. Iya, maksudnya tuh kita belum tentu dapat dalam waktu yang kapan, tapi ini yang tagihannya kan udah nunggu nih. Itu resiko ya, Mas ya. Tapi kalau mau dibilang judi ya tentunya kita bukan judi, investasi di sini. Si personal tadi, Dia udah gambling duluan gitu. Udah berani banget ya. Iya. Bukan uang, maksudnya uang safety, uang memang yang sudah dipersiapkan untuk ngikutin saham ini tadi. Iya, makanya jadi kalau misalnya kita mau investasi saham memang baiknya dimulai dari uang yang benar-benar kita siapkan untuk investasi. Dan dimulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Dimulai dari yang kecil dulu. Yang penting punya kita sendiri. Yang penting punya sendiri. Kalau loss juga ya udahlah, bukan nggak terlibat utang dengan orang lain gitu ya. Iya. Jadi kalau harganya lagi turun ya kehidupan masih terus berjalan, investasi juga terus jalan. Gitu ya. Ya repot-repot kesal sendiri aja lah gitu ya. Iya, benar sekali, Mas. Terus yang kedua biasanya itu borong di awal. Nah, biasanya kalau investor pemula ini masih semangat ya, yang menggebu-gebu gitu ya. Jadi tanpa pandang bulu deh, yang penting saya punya saham dulu, beli aja gitu ya. Biar terlihat biar keren ya, biasanya kayak gitu ya. Apalagi di depan camar, ini loh, kartu saham investasi saya banyak gitu. Ya, jadi benar-benar kita harus pilih dulu ya Mas ya, saham-saham mana yang bagus untuk kita beli. Yang ini tadi yang kata Mbak, tahan emosi ya, jangan mudah gampang-gampang gitu ya. Benar sekali. Selanjutnya kita nggak boleh FOMO juga, menelan informasi itu mentah-mentah gitu ya. Dan yang terpenting kita mau belajar, Mas. Karena kalau kita terus merasa cukup, udah gitu aja. Sementara kalau investasi di saham ini kan banyak sekali, Mas, strategi-strategi yang bisa kita kembangkan ya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, bisa diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas atau boleh mengikuti dari Bursa Efek Indonesia juga ada, atau juga dari banyak sekali sih lembaga-lembaga yang bisa kita ikuti ya untuk mendapatkan pengetahuan yang baik terkait dengan investasi. Terus yang terpenting lagi ketika kita berinvestasi, kita harus lakukan diversifikasi. Diversifikasi ini bisa kita lakukan misalnya di satu produk saja, di saham boleh, tapi ketika kita investasi jangan katakan saya ini orang yang sangat cinta di sektor perbankan misalnya. Jadi ketika saya punya uang, saya mau beli saham perbankan aja semuanya. Nah, ini nggak baik juga, Mas, kalau seperti ini. Jadi, karena kan
perbankan sangat sensitif ya terkait Sangat dengan rentan ya. keuangan. Jadi kalau seandainya pada saat itu ada berita negatif yang menyerang sektor keuangan, itu akan berdampak terhadap harga-harga saham di sektor perbankan. Kalau semua saham kita di sektor perbankan kan berarti kita tidak bisa mendapatkan keuntungan di hari Berarti tersebut. Jangan seragam ya, harus diversifikasi Harus ya. kita diversifikasi, misalnya Sebab kalau ini kena serang yang bidang A, bidang E masih aman gitu ya. benar sekali. Jadi harus kita bagi-bagi sahamnya, ada perbankan, misalnya ada consumer good gitu, atau misalnya energi seperti itu. Atau mau investasi di produk yang lain, misalnya di pasar uang bisa juga kita ke deposito atau ke logam mulia. Seperti itu. Seperti itu. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, ini mungkin adalah pertanyaan terakhir ya dari saya, karena waktu ya juga membatasi Mbak ya. Kalau nggak dibatasin dia sampai maghrib gitu. Ini tadi kita sudah membahas mengenai kesalahan umum investor pemula ya tadi. Nah, yang ingin saya, ini kan akhir ini yang sangat meresahkan masyarakat itu adalah investasi bodong ya. Nah, jangan sampai ini gara-gara investasi bodong ini akhirnya investasi yang beneran seperti yang investasi saham itu juga ikut-ikutan tercemar namanya. Kan mungkin itu juga yang membuat orang tuh menjadi momok yang menakutkan, bahwasanya investasi nanti bodong. Nah, ini nih yang harus edukasinya nih, terutama bagi Mbak Sundari nih, mengedukasi masyarakat gimana untuk mengenali ciri-ciri investasi bodong ini, Mbak. Nah, ini itulah kenapa kita sering melakukan sosialisasi Mas ya, sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat terhindar dari namanya investasi bodong. Nah, biasanya nih kita tuh tertarik untuk mengikuti investasi kalau yang menawarkan keuntungan yang tinggi, Mas. Nah, surga tadi ya. Iya, ini kita harus hati-hati, apalagi kalau ada yang menawarkan investasi dalam 1 bulan bisa balik modal untung 100% seperti 100%. itu. Wow. Banyak sekali yang seperti itu, Mas. Nah, kita harus hati-hati karena Tapi yang jelas itu namanya nggak mungkin ya. Kenapa? Logikanya nggak mungkin ya. Logikanya nggak mungkin Nggak karena mungkin yang ya. namanya investasi itu pasti ada resiko. Iya, nggak mungkin 100% lah ya. Semua ibaratnya kayak gini deh Mas, kita mau nanam pohon itu butuh waktu nggak? Iya, nggak mungkin langsung jadi. Nggak mungkin langsung bisa menuai buahnya besok gitu. langsung dipanen gitu. Iya kan, itu semua butuh waktu dan butuh proses. Tanaman pun kalau nggak kita pupuk, dia nggak akan tumbuh gitu ya. Nggak ada yang instan lah ya. Iya, jadi investasi itu tidak ada yang instan, pasti ada risiko. Tapi kalau kita tahu dengan produk investasi yang kita beli, itu bisa kita minimalisir resiko-resiko tersebut. Nah, ada juga yang ciri-cirinya adalah seperti MLM, Mas. Jadi kalau kita ajak keluarga, ajak kerabat untuk investasi di sana, kita akan diberikan bonus yang tinggi. Nah, ini juga harus hati-hati. Bisa jadi itu investasi bodong. Bonus untuk mengajak downline ya. Iya, gitu ya. Tahu banget ya. pemain. Nah, terus ada juga yang ciri-cirinya kunci dana. Kunci dana itu apa tuh? Kunci dana, jadi misalnya investasi di tempat tersebut, uangnya tidak boleh ditarik dulu dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu kita juga harus waspada. Jadi kita benar-benar harus pelajari juga seperti apa perusahaan yang menawari kita investasi di sana tadi, Mas. Jadi kuncinya tuh 2 L aja sih, Mas. L yang pertama, cek dulu kelegalitasan perusahaannya, apakah dia terdaftar nggak di OJK, bisa kontak 157 tadi. Terus bisa juga cek kalau misalnya kita ingin investasi di saham, kita cek dulu perusahaan tersebut menjadi anggota bursanya Bursa Efek Indonesia atau tidak gitu ya. Dan yang kedua ya berpikir secara logis, legalitas dan logis ya. Iya, logis tadi ya, hari ini kalau misalnya saya investasi nggak mungkin besok saya jadi orang miliarder gitu, kaya raya tuh nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin instan ya. Nggak seperti kita makan mie instan ya, sekarang lapar saya masak mie instan saya kenyang gitu, enggak gitu juga. ya. Mie instan juga ternyata nggak instan loh. Langsung dimasak dulu ya, masih mau dimasak dulu. Untuk sampai ke piring kita tuh ternyata sudah setahun lalu dia dipanen kan, terus dibuat di pabriknya, diantarkan ke warung, kita beli. Begitu dibeli juga nggak bisa langsung masak, ternyata harus ngerebus air dulu. Oh iya, benar sekali kan? Jadi kan memang tidak ada yang nggak ada yang instan gitu ya. By proses ya. Semua ada prosesnya. Jadi ya kita pilihlah saat ini produk investasi mana yang tepat untuk kita. Kuncinya adalah kita pelajari apa saja
profil keuntungannya, apa saja resiko-resikonya Iya, gitu iya, ya. iya, Dan iya. kita tentukan tujuan investasi kita itu untuk apa. Jadi akan terarah ke depannya dan kita akan semakin terpacu ya Mas ya untuk mencapai tujuan investasi kita tadi. Saya Seperti juga itu. berarti kan kalau sudah mendapat pencerahan kayak ini, pertama yang saya simpulkan, oh ternyata yang namanya dunia investasi saham tuh nggak sehoror waktu saya masih kecil dulu ya. Maksudnya hanya orang-orang tertentu aja yang tuh. Ternyata sekarang kalau yang penting 17 tahun, kemudian ada KTP dan mau dan mampu ya udah bisa jalan ya. Bisa jalan. Dan kayaknya tuh sekarang nih mungkin ya sudah pergeseran yang namanya apalagi generasi milenial Gen Z, kayaknya yang untuk bisa cepat kaya itu bukan nabung deh sekarang. Investasi juga perlu jadi bisa alternatif jadi pilihan diperhitungkan juga ya Mas ya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Apalagi sekarang kan semua udah dengan teknologi Mas. Betul. Jadi kalau mau beli saham kita nggak perlu telepon perusahaan sekuritasnya, tapi cukup punya handphone, punya internet, Iya. udah tinggal klik aja mau beli saham apa. Ketika Iya. harga sahamnya naik, tinggal klik juga jual. 2 hari kemudian uangnya masuk ke rekening kita. Keajaiban Seperti itu. teknologi ya. Tinggal kita mau memanfaatkan mau negatif atau mau positif. Benar sekali. Baik nih luar biasa. Mbak, sebelum kita akhiri sedikit ya, singkat aja closing statementnya. Oke, jadi sebagai investor yang baik tentunya kita harus pelajari lebih dalam sebelum memulai untuk investasi. Kalau di Bursa Efek kita punya slogan ya Mas ya, 3P, paham, punya, pantau. Jadi paham dulu dengan produk investasi apa yang ingin kita pilih, paham juga dengan keuangan yang kita miliki gitu ya, kelola dengan baik. Selanjutnya kalau kita punya ilmunya saja tidak diterapkan itu percuma gitu ya. Jadi kita harus punya dulu produknya, punya sahamnya. Setelah kita punya sahamnya, walaupun kita punya saham, katakan saya punya tujuan jangka panjang nih, saya harus diamkan saja, tapi tidak saya pantau, itu salah. Kita tetap harus memantau saham yang kita miliki supaya kita tahu bagaimana kinerja dari perusahaan yang kita beli tadi dan kita bisa menentukan keputusan apa yang akan kita berikan ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa sekali nih enlightenment ataupun pencerahan yang diberikan Mbak Sundari Ningsih pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih nih Mbak Sundari Ningsih sudah berbagi bersama kita, terutamanya bagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada. Mbak Sundari Ningsih selaku Capital Market Konsultan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih dan sukses Mas selalu ya Willy. Mbak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan kita yang luar biasa. Kita tentunya mendapatkan pencerahan banget atau enlightenment dari Mbak Sundari mengenai investasi saham mudah dan terjangkau. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang telah kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia.